Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ada hal yang penting, yang mendasar, yang harus kita perhatikan ketika kita membahas tentang Isra Mi'raj baginda Rasulullah SAW. Sebagaimana yang telah menjadi kesepakatan dan sudah menjadi keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah, mulai dari zaman sahabat ila yaumina hadza sampai hari ini, dan yang diyakini mayoritas umat Islam di seluruh dunia, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai dengan sesuatu apapun daripada makhluknya. Allah tidak serupa dengan benda yang bisa dipegang oleh tangan, dan juga tidak serupa dengan benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan, dan tidak disifati dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh benda secara khusus, seperti bergerak, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, butuh kepada tempat, dan lain sebagainya. Karena itu maka tidak boleh diyakini bahwa Allah itu berada di atas arsy atau berada di langit atau berada di mana-mana tempat. Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Allah Rasulullah SAW juga mengatakan kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuhu. Allah telah ada dan belum ada sesuatu pun selainnya. Artinya Allah telah ada sebelum Allah menciptakan tempat tanpa tempat. Allah telah ada sebelum menciptakan arsy tanpa arsy. Allah telah ada sebelum menciptakan langit tanpa langit. Maka setelah Allah menciptakan semuanya itu, maka Allah tetap sedia kala Allah ada tanpa arsy, Allah ada tanpa langit, Allah ada tanpa tempat. Allah menciptakan arsy itu bukan untuk ditempati, sebagaimana yang ditegaskan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan innallaha khalaqal arsya idharan liqudratihi wa lam yattakhidhu makanan li dzatihi, dan tidak menjadikannya tempat bagi zatnya. Arsy adalah makhluk Allah yang paling besar yang dikuasai oleh Allah. Jika arsy yang merupakan makhluk Allah yang paling besar dikuasai oleh Allah, bagaimana dengan makhluk-makhluk yang lain? Inilah makna Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa yang dipahami oleh para ulama Islam. Karena itu maka dalam peristiwa Isra Mi'raj ini tidak boleh diyakini bahwa Rasulullah SAW tujuannya melakukan Isra Mi'raj agar bisa ketemu dan berjumpa dengan Allah yang ada di Sidratul Muntaha atau di langit. Jadi tidak demikian, tidak boleh diyakini bahwa Allah itu ada di langit, kemudian Rasulullah diperintahkan untuk menghadapnya, ya, untuk bertemu dengan Allah di sana. Tidak boleh diyakini demikian. Karena sebagaimana yang telah dikatakan tadi, bahwa Allah itu tidak butuh kepada tempat. Allah tidak di langit dan tidak di mana-mana tempat. Benar memang bahwa Rasulullah SAW itu naik ke atas langit, dan ketika di langit Rasulullah itu mendapatkan wahyu, mendapatkan perintah sholat. Jadi ini kita bicara tentang wahyu para pemirsa, ya, kita bicara tentang wahyu. Yang bertempat itu siapa? Yang bertempat Rasulullah. Yang ada di Sidratul Muntaha siapa? Yang di Sidratul Muntaha adalah Rasulullah SAW. Yang di mustawa siapa? Yang di mustawa Rasulullah SAW. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak di Sidratul Muntaha, tidak di langit, dan tidak di mana-mana tempat. Ini yang harus kita pahami baik-baik. Jadi tidak
Tidak boleh disimpulkan dengan peristiwa Mi'raj ini kalau Rasulullah naik ke atas langit dan di sana Rasulullah menerima wahyu, berarti Allah di sana. Tidak boleh diyakini demikian. Andai kata kesembilan itu benar, bagaimana dengan Nabi Musa alaihissalam? Bukankah Nabi Musa alaihissalam juga menerima wahyu secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala, mendengar kalamnya Allah yang azali secara langsung tanpa hijabnya dibuka, ya, tanpa hijab. Allah membuka hijabnya dan Nabi Musa mendengar kalamnya Allah yang azali yang tidak berupa suara, huruf dan bahasa. Ketika itu Nabi Musa di mana? Ketika itu beliau berada di bumi. Ya. Beliau ketika itu ada di bumi. Di mana? Di Tur Saina. Apakah ini bisa disimpulkan bahwa Nabi Musa, karena Nabi Musa itu mendapatkan wahyu secara langsung ketika beliau ada di bumi, di Tur Saina, berarti Allah ada di bumi? Hasya, tidak demikian. Tempat bagi Allah itu tidak ada yang istimewa, semuanya sama bagi Allah. Karenanya maka tidak bisa disimpulkan dan tidak bisa dijadikan dalil peristiwa Isra Mi'raj ini untuk menetapkan bahwasanya Allah ada di langit. Ya. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang wajib kita yakini dan wajib kita pertahankan. Adapun kalau kita mengangkat kedua tangan kita ke atas langit, ini juga tidak menunjukkan Allah ada di langit. Tapi karena langit adalah qiblatul du'a, langit tempat mahbatur rahmat, ya, tempat turunnya rahmat dan kiblat ketika kita berdoa. Sebagaimana kalau kita sholat menghadap kemana? Kita menghadap ke Ka'bah. Tidak berarti bahwa Allah ada di Ka'bah, tapi karena Ka'bah adalah kiblat sholat. Demikian yang perlu kita perhatikan terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj dengan Rasulullah SAW. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.